Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya akan coba memberikan shortcut atau jalan pintas atau life hack terkait bagaimana cara merealisasi faktur dengan cepat. Tapi disclaimer dulu sebelumnya, cara ini hanya berlaku bagi mereka yang menggunakan aplikasi pengiriman. Kalau misalkan di Mitra Tokopedia pakai Delivery Tokopedia, kalau misalkan di tempat saya dulu ada Xylem, ada modis konektor, kemudian juga sekarang ada aplikasi ngirim, dan lain sebagainya. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang aplikasi itu dikhususkan untuk bagian pengiriman. Kalau di tempat kerja teman-teman punya itu, maka tips ini cocok bagi teman-teman. Oh iya, mohon maaf sebelumnya di sini saya nggak menyertakan ilustrasinya, karena saya ngebuatnya bukan di kantor, jadi nggak ada bahan untuk dijadikan ilustrasi. Langsung aja ke caranya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang udah kerja di tempat kerja yang sama seperti saya pasti ada gambaran. Caranya adalah ketika STK atau surat tugas kirim yang di dalamnya ada faktur kiriman, kita terima dari dropping atau pengiriman, yang pertama harus kita lakukan adalah tanya ke bagian pengirimannya. Pak, apakah aplikasi pengirimannya sudah dieksekusi dengan baik? Kalau mereka bilang iya, itu bagus. Artinya faktur yang ada di sistem dengan apa yang dieksekusi oleh mereka itu sama. Kemudian kalau misalkan ada coretan atau tolakan dari toko, atau di tempat saya disebutnya return box, ya kita lihat dulu fisik return box-nya. Karena return box itu biasanya ada formnya yang itu ditulis secara manual oleh picker atau checker. Nah, kita lihat dulu form manual itu, misalkan Malkis 2 karton, susu 5 karton. Setelah kita lihat manualannya, kita cek di sistem kita. Kalau di tempat saya sistemnya itu Bosnet, lalu tarik nama dropping yang melakukan pengiriman. Misalkan namanya Ujang. Nah, kita panggil nama Ujang di kolom bukti terima barang. Lalu setelah itu kalau memang dia sudah mengeksekusi modisnya dengan baik akan muncul dan disamakan. Kalau misalkan sama antara return box yang ada di sistem, hasil eksekusi dari Ujang tadi, dengan yang tulisan checker atau picker tadi, maka otomatis kita simpan dan kita nggak usah ngecek lagi ya teman-teman. Kalau saya pribadi gitu, baik barang ataupun nominal itu dipastikan 99% sama. Karena biasanya yang ada diskon lepas atau perbedaan harga di antara sistem dan fisik faktur itu terjadi ketika faktur itu disimpan secara manual oleh admin. Sedangkan apabila dieksekusi di modis pengiriman, itu 99% selalu akurat, baik dari nominalnya atau jumlah barangnya. Karena dulu ya sebelum aplikasi ini ada, nyimpen faktur di sistem itu manual ya teman-teman. Jadi kan ketika dikirim itu faktur belum ada yang nyimpen. Nah, ketika udah dikirim baru kita simpan satu-satu. Dan ketika dilakukan penyimpanan itu kita nggak bisa cepat meskipun jaringannya bagus. Karena apa? Karena ketika disimpan itu kita panggil satu-satu nomor DO-nya, kemudian kita samakan jumlah barangnya, diskonnya harus sama dengan yang ada di fisik, harganya harus sama, jumlah barangnya harus sama, dan lain sebagainya. Itu lama. Mungkin dulu kalau misalkan ngerealisasi 5 STK atau bahkan 7 STK itu bisa, kalau lagi cepat setengah jam atau 1 jam. Kalau jaringannya lagi jelek mungkin bisa lebih dari itu, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Tapi setelah sekarang ada aplikasi pengiriman itu jujur memudahkan saya gitu. Jadinya kerjaan sebanyak apapun yang awalnya realisasi faktur ini bisa makan waktu lebih dari 2 jam, sekarang mungkin dalam setengah jam atau 15 menit aja 7 STK yang rata-rata satu STK-nya itu ada 15 faktur, itu bisa selesai. Meskipun aplikasi ini udah ada di tempat kerja teman-teman, kalau teman-teman nggak ngerti cara kerja dari aplikasi pengiriman ini, ya teman-teman juga pasti belum ngeh dengan teori yang saya berikan barusan gitu. Mungkin teman-teman akan tetap ngecek secara manual gitu, karena teman-teman takut dulu surkomnya atau SOP dari perusahaannya, tugas admin itu ngecek gitu, jumlah nominal faktur yang di manual dengan yang ada di sistem tuh harus sama, jumlah barangnya dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga belum tahu bahwasanya aplikasi pengiriman itu seakurat itu gitu. Jadi tugas saya cuma misahin antara yang kredit dan cash. Beres. Oke, barangkali itu aja sih untuk tips kali ini, mudah-mudahan dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.